Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan diskusi tentang penanganan COVID mengenai tugas Kombis. Perkenalkan, nama saya Robi Setiakus Pramadya dengan NIM 2018 110365. Jabatan sebagai sekretaris. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Binti Robiatul Jannah, NIM 2018-110-447. Saya di sini sebagai kaur pelayanan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kalistiana, NIM 2018-110-566. Di sini saya sebagai kaur administrasi dan usaha. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Lalin Amalia dengan NIM 2018-11-0670. Di sini saya sebagai kaur kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Rikian Roro Pawestri, NIM 2018-110-860. Di sini saya sebagai kaur keuangan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sulis Fatimah Zahra, NIM 2018-11-0933. Saya di sini sebagai Ibu Lurah. Di sini kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan mengenai meeting sosial problem yang berjudul dengan pembagian dana bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan jalannya rapat pada hari ini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya akan membuka rapat pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan himbauan pemerintah pusat untuk penanganan virus corona atau COVID-19 pada desa masing-masing. Dan untuk daerah kita mau mengadakan pembagian bantuan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lurah untuk menanggapi dan mengambil keputusan selanjutnya. Terima kasih. Sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan yang menugaskan kita bahwa mengalokasikan dana anggaran dari desa masing-masing sebagiannya, yaitu sekitar dari 30% sampai 50% dari anggaran desa tersebut akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini. Untuk penanganan tersebut saya setuju dengan himbauan pemerintah dan akan diterapkan di desa kita. Nah, untuk berupa bantuan apa yang akan kita berikan untuk penanganan tersebut, saya akan diskusikan dulu dengan para kaur untuk menentukan jenis bantuannya. Untuk yang pertama, saya serahkan kepada kaur kesejahteraan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Lurah. Baik, di sini saya sebagai kaur kesejahteraan ingin menyampaikan beberapa hal penting yang akan kita bahas ke depannya terkait pemberian bantuan dari pemerintah pandemik COVID-19. Bahwa perlu diingat, desa kita Wonorejo ini mengalami kesulitan dalam masalah perekonomian. Karena dampak dari COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian tidak stabil, terutama bagi mereka pekerja yang terkena PHK. Kalau saya ingin sarankan, sembako yang layak diberikan kepada masyarakat desa Wonorejo ini adalah berupa beras, minyak, gula, dan telur. Kalau saya boleh usul lagi bahwa bantuan tersebut juga akan disertai dengan uang sebesar 200.000 kepada masyarakat desa Wonorejo. Dan saya tegaskan lagi bahwa yang diberi sembako dan uang tunai sebesar 200.000 itu mereka yang terkena PHK
dan bukan mereka yang mendapat bantuan PKH yang setiap bulannya mendapat bantuan dari pemerintah. Itu perlu digarisbawahi bahwa mereka yang bisa menerima bantuan tersebut yaitu mereka yang sangat-sangat membutuhkan dan terkena PHK, terutama yang terkena PHK. Begitu Ibu Lurah. Baik, terima kasih atas masukannya dari KOR Kesejahteraan. Untuk saya setuju dengan bantuan sosialnya berupa dengan sembako, itu usulan yang sangat bagus. Nah, untuk kisaran jumlah sembako yang akan dibagikan dan berapa orang yang berhak untuk berapa jumlah yang bisa kita bagikan, saya akan koordinasikan dengan KOR Keuangan. Silakan untuk KOR Keuangan. Terima kasih untuk Bu Lurah. Baik, saya akan menyampaikan anggaran Desa Wonorejo ini yang tadi sudah disampaikan terkait dari pemerintah sebesar 20%. Saya bisa mengalokasikannya sebesar 500 juta. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh KAUR Kesejahteraan bahwa yang akan disumbangkan itu berupa beras, gula, minyak, dan telur. Dan juga uang tunai sebesar 200.000. Saya sudah menghitung, mengestimasikan bahwa satu kepala keluarga nanti akan mendapatkan bantuan sebesar Rp550.000. Nah, itu yang bisa saya simpulkan mengenai anggaran. Untuk jumlah kepala keluarga yang akan diberi bantuan, mungkin bisa dari usulan lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Lurah. Baik, terima kasih atas usulannya dari KAUR Keuangan. Dari KAUR Kesejahteraan sendiri saat ini, data yang telah terkumpul yang berhak untuk menerima bantuan menurut saudara itu sekitar berapa? Baik Ibu Lurah, yang pertama data yang sudah terkumpul itu adalah 100. Ketika kita melihat lagi dari anggaran dari KAUR Keuangan, bahwa KAUR Keuangan telah menganggarkan dana sebesar 500 juta. Kalau dikalkulasi, tadi semua total sembako yang akan diberikan yaitu 550 per kakak. Kalau dikalikan 100, totalnya adalah 55 juta rupiah. Kalau dari anggarannya 500, itu masih jauh. Dan kita sebaiknya menambah lagi data. Kalau menurut saya, data yang akan ditambah sekitar 200 data. Jadi berjumlah seluruhnya 300 data. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk KAUR Kesejahteraan. Bagaimana untuk KAUR Keuangan? Apakah jika kita mengalokasikan dana itu, apakah dana itu mencukupi atau kurang? Seperti yang sudah dihitung oleh KAUR Kesejahteraan, bahwa totalnya itu untuk 300 orang itu 165 juta rupiah. Berarti sangat mencukupi kalau menurut perhitungan saya. Terima kasih. Kalau mencukupi tersebut, saya juga ingin mengusulkan bahwa selain bantuan berupa sembako untuk masyarakat desa, saya juga ingin mengusulkan untuk bantuan alat-alat kesehatan bagi tenaga medis maupun warga yang beraktivitas seperti biasa, seperti masker, hand sanitizer, APBD, dan lain sebagainya. Apakah dana tersebut masih mencukupi untuk meng-cover anggaran tersebut? Baik, terima kasih. Saya rasa masih mencukupi. Setidaknya untuk bantuan itu kita bisa menambah, kita bisa menghabiskan mungkin kurang lebih 10 juta atau 15 juta. Jadi totalnya itu 175 juta. Itu masih mencukupi. Terima kasih. Terima kasih KAUR Keuangan. Selanjutnya untuk masalah pengambilan data yang terkait dengan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah daerah, saya serahkan kepada KAUR Umum dan Administrasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya akan menyampaikan hasil dari KAUR Administrasi dan Tata Usaha. Nah, dari KAUR Administrasi dan Tata Usaha yang awalnya sudah mengumpulkan data sebanyak 100 KK, di sini ada tambahan sekitar 200 KK lagi. Jadi totalnya ada 300 KK. Yang di situ adalah warga yang tidak mampu dan akan mendapat sumbangan sembako. Nah, di sini dari KAUR Administrasi dan Tata Usaha akan mengumpulkan lagi data dengan meminta kepada RT Wonorejo untuk mengumpulkan warganya agar mengumpulkan KK kembali dan akan diseleksi lagi demi menambah jumlah warga yang mendapatkan sembako. Terima kasih. Terima kasih KAUR Administrasi dan Umum. Saya setuju untuk itu. Saya dalam melaksanakan dan menyeleksinya, saya serahkan sepenuhnya pada KAUR Umum dan Administrasi. Untuk selanjutnya, setelah ditentukan bahwa berapa warga yang akan berhak menerima, maka kita juga akan mengetahui bagaimana alur penyerahan sembako tersebut. Untuk itu, saya serahkan kepada KAUR Pelayanan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terkait untuk bagaimana proses penyaluran dari bantuan COVID-19 ini, di sini saya akan meminta bantuan dari RT atau RW setempat untuk membantu jalannya proses penyaluran bantuan. Nah, di sini nanti saya akan berkoordinasi dengan RT atau RW di Desa Wonorejo ini untuk memudahkan penyaluran bantuan. Di sini kan tadi sudah terkumpul data warga. Nah, untuk penambahan warga nanti kita bisa sesuaikan lagi dan bisa kita koordinasikan kembali. Begitu. Terima kasih untuk Saudari Bindi dari KAUR Pelayanan. Untuk masalah pelayanan sendiri, saya ingin mengusulkan bagaimana jikalau kita tetap mengadakan penyalurannya itu melalui RT RW, namun tempatnya itu bukan di RT RW masing-masing, mengenai pada di balai desa tersebut, sehingga itu menjadi satu kesatuan koordinasi yang nantinya itu akan mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkaitan dengan itu, sehingga kita dapat mengontrolnya langsung. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas usulan dari Ibu Lurah. Nah, di sini nanti untuk mengurangi atau untuk mengantisipasi adanya kecurangan, nah nanti kita akan memindahkan tempat untuk penyalurannya tersebut di balai desa. Nah, namun kita akan tetap membutuhkan bantuan dari RT atau RW Desa Wonorejo ini karena dari tenaga kerja kita sendiri pun juga kekurangan jika kita harus menyalurkan secara langsung kepada warga desa. Nah, jadi nanti tempatnya kita akan beralih ke balai desa, namun tetap dengan bantuan dari RT RW setempat. Terima kasih. Baik, untuk ini kesepakatan yang telah kita peroleh yang dari awal, kalau bisa saya simpulkan bahwa untuk bantuan yang akan kita berikan sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa sebagian dari anggaran kita yang akan dialihkan untuk penanganan COVID-19, yaitu sebanyak 300 orang nanti akan mendapatkan bantuan berupa sembako senilai 550.000 yang nantinya akan didistribusikan dikoordinasikan dalam balai desa yang nanti akan dikoordinasikan lagi dari RT atau RW. Untuk kekurangan data 200 orang, karena kita masih mempunyai 100 orang, akan dilakukan oleh KAUR Administrasi dan Umum. Bagaimana? Apakah ada tambahan atau usulan lagi? Saya. Iya, silakan. Baik, mengenai anggaran tadi, totalnya kan estimasinya 175 juta. Nah, ini
sesuai anggaran yang sudah pemerintah anggarkan sebesar 500 juta. Berarti masih sisa 335 juta. Nah, itu apa langsung kita pergunakan semuanya atau mungkin yang lain bisa menambahkan pendapat? Terima kasih. Saya akan menambahkan dari tambahan Roro, KAUR keuangan, bahwa sisanya tadi 325 juta, benar, sebaiknya uang tersebut dialokasikan atau dicadangkan untuk keperluan yang akan datang, karena kita tidak tahu COVID-19 ini akan berakhir dalam jangka waktu pendek atau tambah dalam jangka waktu panjang. Jadi sisa uang tadi itu akan lebih baiknya dicadangkan untuk persiapan kita untuk kedepannya. Semoga saja COVID-19 ini segera berakhir. Apabila berakhir dalam jangka waktu pendek, maka uang tersebut akan kita alokasikan di infrastruktur seperti pembangunan jembatan atau apapun itu, yang penting mendukung kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana? Saya setuju terkait dengan usulan dari KAUR keuangan dan KAUR kesejahteraan bahwa untuk yang anggaran yang sisanya tadi itu masih kita simpan terlebih dahulu untuk jaga-jaga apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nanti apabila kita untuk desa kita saat ini alhamdulillah masih belum ada yang terserang COVID, jadi kita alokasikan dulu kepada warga yang berdampak untuk kesejahteraan warga tersebut. Dan nantinya apabila kita akan darurat kesehatan, maka kita akan alokasikan kepada dinas kesehatan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada sekretaris. Baik, terima kasih. Yang dapat saya ambil kesimpulan pada pagi hari ini, Ibu Lurah sudah menyetujui agenda tersebut. Dan agenda tersebut membahas tentang pembagian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat pandemi Corona atau COVID-19. Bantuan tersebut berjumlah 300 KK berupa sembako seperti beras, minyak, dan gula, dan uang sebesar 200.000. Dana dari pemerintah yaitu 500 juta dan dianggarkan ke masyarakat berupa sembako dan uang tunai, serta kebutuhan lainnya sebesar 175 juta. Sisanya yaitu 35 juta akan dicadangkan apabila pandemi COVID belum berakhir dalam jangka pendek. Alur untuk pembagian bantuan COVID-19 dengan bantuan dari RT atau RW untuk menyalurkan kepada masyarakat. Sekian rapat pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.